Shalom semuanya, hai. Sudah mandi? Sudah makan? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau siap untuk memuji Tuhan, kakak mau lihat lambaian tangannya yang di rumah, hai. Sudah wangi semua, amin. Pagi hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan karena pagi hari ini kita boleh mengikuti live streaming sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita mau ngawalinya terlebih dahulu di dalam doa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bertemu di dalam live streaming ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memuji-Mu, kami mau mempermuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Bila Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mengerti dan belajar akan untuk kami melalui segala sesuatunya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah Kau tambahkan kesehatan mereka, Kau pulihkan setiap keadaan mereka, mereka yang sakit saat ini, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan-Mu terjadi dan melingkupi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai sekolah minggu kami. Amin. Kita angkat satu buah pujian, Bapa aku datang padamu. Semuanya masih dalam sikap berdoa ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari,
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersuka cita demi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Kakak mau lihat lambaian tangannya yang di rumah? Hai, tetap jaga kesehatan ya, makan yang banyak, makan buah yang banyak, minum yang banyak, istirahat yang cukup, dan tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa bersuka cita senantiasa. Amin. Nah, kita mau mengangkat satu buah pujian yang berjudul Saya Cinta Yesus. Kita semua cinta Yesus, amin. Amin. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cinta dalam. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Masih kuat? Masih? Kita mau mendaki gunung yang tinggi, oke? Kita mau berjalan di dalam ketinggian di atas bukit-bukit, amin? Bisa? Kita mengangkat satu buah pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Bisa lagunya kan? Kita nyanyi sama-sama, oke? Semuanya tepuk tangan untuk Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau
di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan. Yeay. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua adik-adik semua yang ada di rumah persiapkan diri ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita mengangkat satu buah pujian. Firman Tuhan ku dengar. Semuanya ambil sikap berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan yang manis. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, Tuhan tolong. Tuhan tolong padaku. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Semuanya ikutin Kak Monik berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar apa yang kami dengar dapat kami terima, dapat kami lakukan, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, berkati kami, berkati kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang daripadamu tercurah di dalam kakak kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Halo adik-adik semua. Wah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama Kak Monik dan Kak Dani. Wah, bagus sekali loh pujiannya ya. Adik-adik semua semangat pasti di rumah ya. Hari ini, saat ini kita bersama-sama
berbakti kepada Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, suatu hari seorang ahli Taurat. Ahli itu pasti pandai, pasti pinter. Namanya saja ahli. Nah, ahli Taurat ini mendatangi Tuhan Yesus. Dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Nah, ini adik-adik lihat. Ini gambarnya. Nah, ini yang ada jenggotnya putih itu ahli Taurat. Dia mendatangi Tuhan Yesus, ingin mencobai Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya, Tuhan, bagaimanakah caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata ahli Taurat itu. Lalu apa jawab Tuhan Yesus, adik-adik? Tuhan Yesus menjawab, apa yang kamu ketahui tentang hukum Taurat? Di sana sudah ada perintahnya. Apakah kamu sudah membacanya? Lalu ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu jawab ahli Taurat tadi kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu Tuhan Yesus katakan, nah, lakukanlah itu, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal itu. Tetapi ahli Taurat tadi ingin membenarkan dirinya sendiri, adik-adik. Lalu ahli Taurat ini berkata lagi kepada Tuhan Yesus. Dia mencobai lagi. Siapa sesamamu manusia itu? Wah, dia ingin mencobai Tuhan Yesus lagi. Dia ingin membenarkan diri. Siapa sesama manusia itu? Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Nah, ini perumpamaannya. Adik-adik lihat ini ya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ini dalam perjalanannya. Adik-adik lihat, ini dia bawa keledainya, dia berjalan sendiri dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh penyamun-penyamun, oleh penjahat-penjahat. Lalu dia dirampok habis-habisan. Semua uangnya, hartanya diminta sama perampok itu, sama penyamun itu. Bukan hanya itu, adik-adik. Bahkan dia dipukuli sama penyamun-penyamun itu sampai luka-luka. Setelah itu ditinggalkan oleh penyamun-penyamun tadi. Ditinggalkan oleh perampok-perampok tadi dalam keadaan setengah mati. Nah, lalu lewatlah seorang imam. Nah, seorang imam lewat. Ini ada dilihat ini seorang imam. Nah, imam ini kalau sekarang itu ya seperti seorang pendeta begitu, adik-adik, lewat. Ketika melihat orang yang tadi dirampok tadi tergeletak, adik-adik, ya, dalam kondisi luka parah, berdarah-darah, ya, kepalanya, tangannya, badannya semua berdarah dan setengah mati. Ketika orang yang dirampok tadi, tolong aku, tolong. Apakah imam tadi menolong, adik-adik?
menolong orang tadi yang dirampok? Tidak. Imam tadi lewat dari seberang jalan, hanya melihat saja, lewat. Kemudian yang kedua, lewat lagi seorang Lewi. Nih, seorang Lewi itu kalau sekarang ya pelayan-pelayan di gereja, ya, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan. Ketika orang Lewi ini melihat orang yang dirampok tadi, yang luka-luka tadi, menolong apa tidak? Tidak juga. Dia hanya lewat dari seberang jalan yang lain. Dia berjalan meninggalkan orang yang dirampok tadi kesakitan. Nah, yang ketiga adalah ada seorang Samaria. Ketika orang Samaria ini lewat di dekat orang yang dirampok tadi dan dia melihat keadaan orang yang dirampok lagi, tolong Pak, tolong saya, tolong. Melihat orang yang kesakitan, yang setengah mati tadi, orang dari Samaria tadi tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia mendatangi orang tadi. Dia mendatangi, lalu dia mulai membungkuk. Nah, dia mulai membersihkan luka-lukanya, disiram dengan minyak, dengan anggur, diberi minum, ya, kepalanya diperban, tangannya juga diperban ini, tangannya diperban, ada dilihat nih. Nah, tangannya juga diperban. Bukan hanya itu adik-adik, kemudian orang ini, orang yang sakit tadi, yang dirampok tadi, diangkat, dinaikkan di atas keledai dari orang Samaria ini. Lalu dibawa ke penginapan. Nah, ini di penginapan dirawat lagi, tidak dibiarkan di jalan. Wah, kalau di jalan kasihan sekali, pasti kedinginan, pasti bisa mati tadi orang yang dirampok tadi. Maka dibawa ke penginapan. Di sana dia obati, dirawat. Dan pagi harinya ketika orang Samaria tadi mau meninggalkan penginapan, dia mendatangi pada pemilik penginapan. Pak, tolong ya, orang ini dirawat sampai sembuh. Ini aku berikan 2 dinar. Nanti kalau kurang, ya, kalau uangnya kurang, nanti kalau aku kembali lagi ke sini, aku akan tambahi. Baik apa tidak adik-adik orang Samaria ini tadi? Baik sekali, ya. Tidak kenal, tidak tahu, tapi mau menolong orang yang dirampok tadi. Dia mengeluarkan uangnya, mengeluarkan tenaganya. Bahkan tadi, dari mana tadi? Dari tempat orang dirampok tadi, dia berjalan kaki dan orang tadi yang dirampok dinaikkan di keledainya. Sangat baik sekali. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, siapa dari ketiga orang itu yang mengasihi sesamanya? Lalu ahli Taurat tadi mengatakan, yang terakhir, yang ketiga, orang Samaria yang berbelas kasihan mau menolong itu orang yang mengasihi sesamanya. Nah, itulah sesamamu manusia. Lakukan seperti orang tadi, kata Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini. Maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik semua, sekarang ini baru musim COVID-19. Bahkan yang ada namanya Delta. Wah, menularnya cepat sekali. Sekarang
ada pembatasan, ya kan? Tidak boleh dolan-dolan, ya toh? Tidak boleh bermain di luaran sembarangan, tidak boleh jajan sembarangan, harus pakai masker, harus cuci tangan, harus menjaga jarak supaya tetap sehat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, nah, kalau adik-adik perhatikan di sekitar adik-adik, banyak sekali mobil ambulan itu setiap hari lewat. Ada yang sakit, ada yang meninggal dunia. Kalau adik-adik lihat, perhatikan di sekitar rumah kita, ada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang sakit, yang diisolasi mandiri. Ada yang diisolasi mandiri di rumah, ada yang dibawa ke rumah sakit karena kondisi tubuhnya, kondisi fisiknya sudah sangat tidak bagus. Ada yang diisolasi di tempat yang lain, dipisahkan dari keluarganya. Tidak bisa bertemu dengan anaknya, tidak bisa bertemu dengan istrinya, dengan suaminya, tidak bisa bertemu dengan kakaknya, dengan ibunya, dengan mamahnya, karena diisolasi, karena sakit COVID-19. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau kita mau hidup kekal di dalam kerajaan surga bersama-sama Tuhan Yesus, kita harus mengasihi sesama kita. Nah, tadi Tuhan Yesus memberikan contoh seperti orang Samaria yang murah hati tadi. Dia mau mengeluarkan uangnya, mengeluarkan tenaganya, mau menolong orang yang dirampok tadi. Ya kan adik-adik? Nah, sekarang nih tugas adik-adik semua, tugas Pak Henok, tugas kakak-kakak semua, ya, tugas kita semua untuk kita mengasihi sesama kita. Caranya bagaimana? Nah, adik-adik kan di sekitar rumah adik-adik itu sekarang ada yang namanya Jogotongo. Nah, di Solo ini ada yang namanya Jogotongo. Oh, itu yang memperhatikan warga yang sakit. Nah, nanti membantu. Wah, kalau yang diisolasi, loh, makannya bagaimana nih? Kalau makan tidak boleh keluar rumah, tidak bisa beli-beli, ya kan? Nah, Jogotongo ini mengirimi makanan, ya, mengirimi sembako. Nah, adik-adik bisa membantu. Uang saku yang biasanya adik-adik terima, ya kan? Karena tidak sekolah sekarang, belajarnya online, ya, belum tatap muka. Nah, adik-adik bisa kumpulkan uang sakunya, lalu bisa minta tolong kepada ayahnya, papa, mama, ayah atau ibunya atau kakaknya. Nanti bisa diberikan kepada yang bertugas Jogotongo itu. Tolong ini nanti untuk membantu orang-orang yang diisolasi mandiri. Meskipun mungkin tidak banyak, tapi bisa menolong, bisa membantu orang lain. Untuk orang-orang yang diisolasi mandiri. Nah, itu salah satu contoh kalau kita mau mengasihi sesama kita. Loh, masih banyak lagi. Ya, kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang kesusahan. Kita bisa memberikan penghiburan, kita bisa membantu. Itu adalah mengasihi sesama kita. Nah, itu adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Biarlah semua adik-adik semua, kita semua menjadi saksi-saksi Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Sesama kita di sekitar kita. Kalau saat ini kondisinya baru pandemi, kita bisa menolong tetangga-tetangga kita, orang-orang lain dengan memberikan bantuan sembako kepada mereka.
Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Tangannya dilipat, ikuti Pak Henok berdoa. Matanya dipejamkan, sikap yang baik kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Ikuti Pak Henok ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengasihi sesama kami, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi, para menteri, aparat keamanan, petugas kesehatan, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Lurah, RW, RT. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan hikmat untuk menolong kami, menolong bangsa Indonesia terlepas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, untuk masyarakat, untuk kota Solo. Engkau akan lepaskan kami dari COVID-19 ini. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Darah-Mu membentengi kami. Darah-Mu menolong dan menebus kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu adik-adik di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.